Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan sedulur-sedulur yang hobi tanam-menanam. Berjumpa lagi dengan cerita pemula. Kali ini kami cerita perintis atau cerita pemula akan sharing pengetahuan dan berbagi pengalaman, yaitu cara memelihara atau merawat pohon mangga agar supaya walaupun pohonnya masih pendek baru 3 tahun ditanam, tetapi lebih cepat mengeluarkan bunga dan buah. Dan juga bukan hanya itu saja, bahan-bahan alami yang kami racik yaitu agar nyaman untuk lingkungan dan aman untuk tanaman. Dan bahan-bahan alami yang kami racik atau kami oplos, selain untuk memperlebat buahnya, tetapi juga bisa untuk mengusir hama atau pestisida nabati. Lalu apa Pak arti pestisida nabati? Pestisida nabati adalah bahan aktif berasal dari tumbuhan atau bahan organik lainnya yang digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman. Pestisida nabati dikenal juga sebagai pestisida organik karena pestisida nabati mudah terurai di alam dan tidak mencemari lingkungan. Dan bahan-bahan racikan yang kami gunakan bukan hanya untuk tanaman mangga, tetapi juga bisa untuk tanaman kecil seperti tanaman kacang panjang, tanaman cabai, dan juga bisa untuk tanaman mentimun. Itu agar tanaman berbuah lebat dan buahnya sampai berjejer seperti ini. Dan yang pasti, jika kita memakai pestisida organik, aman terhadap manusia dan hewan, tidak menyebabkan resiko dan aman pencemaran di air dan tanah, dan juga membantu lingkungan yang aman dari bahan kimia, dapat meningkatkan bahan organik yang ada di tanah, dapat mempertahankan serangan musuh alami tanaman, murah dan mudah diperoleh. Untuk teman-teman dan sedulur-sedulur yang ingin mengetahui, yaitu agar memahami cara kami membuat pestisida organik, simak sampai dengan selesai. Oke, mari kita lanjut ke cara pembuatannya. Langkah pertama, persiapkan wadah atau panci. Kami menyiapkan wadah atau panci ini, yaitu untuk memproses atau untuk mengoplos bahan-bahan alami untuk dijadikan pestisida organik atau pestisida nabati. Bahan alami yang pertama kami masukkan adalah cabai. 3 buah cabai rawit merah, potong-potong dan masukkan ke dalam wadah atau panci. Cabai rawit merah bisa mengusir hama pada tanaman. Jika hama membandel tidak mau pergi dari tanaman, maka hama akan mati mengering dengan membran sel rusak kehabisan cairan. Karena itulah kami menggunakan cabai menjadi pestisida nabati. Dan bahan alami yang selanjutnya adalah bawang putih. Kita potong-potong 3 butir atau 3 sihung bawang putih. Dan potongan bawang putih masukkan ke dalam panci. Karena air rebusan bawang putih bisa digunakan untuk mengendalikan atau mengusir hama pada tanaman. Sebab bawang putih mengandung senyawa belerang aktif yang bersifat insektisida yang dapat mengusir hama pada tanaman. Bahan alami berikutnya atau yang ketiga yaitu wortel. Potong-potong 1 helai wortel dan masukkan ke dalam wadah atau panci. Kegunaan atau manfaat wortel untuk tanaman. Air rebusan wortel bisa menjadi pupuk karena wortel kaya akan kalium yang dibutuhkan tanaman untuk menghasilkan lebih banyak bunga dan buah. Selain itu, wortel murah dan mudah didapatkan karena di setiap pedagang sayuran yang keliling itu sudah pasti membawa dan menjual wortel. Setelah ketiga bahan dipotong-potong menjadi kecil dan dimasukkan ke wadah yang sama, selanjutnya kita tuangkan air bersih kira-kira 1 atau 2 liter. Itu karena kami melihat ukuran wadahnya. Artinya kalau kami tuangkan 2 liter air bersih, ini wadah atau pancinya tidak muat karena terlalu kecil. Selanjutnya kita pindahkan panci ini ke atas kompor dan lalu kita nyalakan kompornya. Rebus bahan-bahan alami ini sampai mendidih. Agar lebih cepat mendidih, kita tutup pancinya. Kita tunggu beberapa saat, tetapi jangan sampai kita tinggalkan jauh. Nah, kalau air rebusan bahan-bahan alami sudah mendidih seperti ini, kita biarkan beberapa saat, 5-10 menit, karena agar supaya kandungan yang berada di dalam bahan alami keluar dan larut ke air rebusan. Jika air rebusan sudah mendidih 5-10 menit, kita matikan kompornya, lalu tutup pancinya. Biarkan sampai dingin atau 1 kali 24 jam. Setelah air rebusan bahan alami sudah dingin, bahan alami yang terakhir yaitu Mama Lemon atau sabun pencuci piring. Tuangkan kira-kira setengah sendok Mama Lemon. Selanjutnya kita persiapkan saringan.
kita masukkan air rebusan 3 bahan alami ke dalam botol yang sudah ada saringannya. Oh iya teman-teman, kami menggunakan Mama Lemon fungsinya untuk bahan pelekat, agar supaya kandungan 3 bahan alami atau bahan organik bisa melekat dan tahan terhadap goyangan angin. Lalu bagaimana Pak terhadap tanaman jika kita menggunakan Mama Lemon untuk bahan pelekat? Tenang saja teman-teman dan sedulur-sedulur. Mama Lemon sabun cuci piring aman digunakan karena tidak mengandung bahan kimia berbahaya, asalkan penggunaannya memakai aturan. Artinya jangan sampai berlebihan. Setelah itu kita tambahkan air bersih kira-kira 1,5 liter. Jadi air racikan atau campuran bahan alami atau pestisida organik semuanya kira-kira 2,5 liter. Oh iya teman-teman, Mama Lemon sabun pencuci piring selain untuk bahan pelekat, ternyata bisa untuk mengusir hama. Jika sabun cair Mama Lemon dikombinasikan dengan bawang putih dan cabai rawit, menunjukkan nilai tertinggi untuk mengusir hama. Dan kami langsung praktekkan atau diaplikasikan ke tanaman kami, agar tidak ada yang mengira cuma omon-omon. Tetapi kami sarankan cara penyempraiannya atau penyemprotannya cukup selewat saja, jangan terlalu basah, karena aku rasakan sendiri keampuhan racikan ini, sebab baunya saja sudah menyengat. Dan pesan dari kami ketika awal penyempraian, jangan lupa baca Bismillahirrohmanirrohim. Sekian saja yang dapat kami bagikan kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.